warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir perutaan jaringan sensor kabel untuk pemantauan suhu dan kelembapan tanaman hidroponik. Perkenalkan, nama saya Priliani Nabila Anjani, mahasiswa S1 Teknik Elektrounif 2017, konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Pada tugas akhir ini, saya mengambil subjek perancangan komunikasi intraklaster antara node sensor dengan cluster head menggunakan perutaan LINC. Perkenalkan, nama saya Mulyana Fadlina, mahasiswa S1 Teknik Elektrounif angkatan 2017 dari konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Pada tugas akhir ini, saya mengambil judul perancangan komunikasi intercluster antara cluster head dengan gateway atau node sink menggunakan perutaan LINC. Pada tugas hari ini terbagi menjadi dua subsistem, yaitu subsistem komunikasi intracluster dan komunikasi intercluster. Subsistem intracluster terdiri dari node sensor dan cluster head. Node sensor bertugas untuk melakukan penginderaan terhadap parameter masukan, yaitu suhu dan kelembaban lingkungan. Setelah berhasil, data masukan akan diproses dan dikirim oleh node sensor menuju cluster head. Komunikasi intercluster merupakan komunikasi yang terjadi antara cluster head dengan gateway. Setelah data diterima, cluster head akan menuliskannya menuju gateway dan gateway akan mengirimkannya ke web server. Di sini kami menggunakan aplikasi web development yaitu SAM untuk mengaksesnya. Pada bagian intracluster, perancangan dibagi menjadi simulasi perutaan dan implementasi pada hardware. Simulasi menggunakan software PyCharm dengan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya dilakukan set parameter. Dari hasil simulasi didapatkan persebaran node secara acak dan letak dari base station atau gateway. Dari 10 run simulasi didapatkan juga 5 konfigurasi. Pada konfigurasi statis tanpa menggunakan algoritma LINC, diambil salah satu contoh konfigurasi, yaitu konfigurasi dengan dua cluster head. Berdasarkan hasil simulasi dan perhitungan pada konfigurasi cluster head dinamis menggunakan algoritma LINC, didapatkan energi konsumsi yang cukup seimbang, dan didapatkan RON yang paling sedikit yaitu 3455 RON. Pada cluster head statis yang tidak menggunakan algoritma LINC, cluster head memiliki energi konsumsi rata-rata yang besar dan node memiliki energi konsumsi yang kecil. Hal ini menyebabkan RON pada cluster head lebih cepat, yaitu pada node 6 sebanyak 2184 RON dan node 5 2261 RON. Dan ketika cluster head mati, maka node anggota kehilangan fungsi untuk melakukan pengiriman. Pada implementasi hardware menggunakan node MCU ESP8266, satu buah baterai berkapasitas 2600 mAh dan sensor DHT11. Hasil dari serial monitor didapatkan bahwa node sensor sudah bekerja sesuai fungsinya dan pengaturan jadwal deep sleep juga sudah berjalan dengan baik. Hasil serial monitor pada node yang menjadi cluster head menunjukkan bahwa cluster head mampu menerima data dari semua node anggota dan melakukan penjadwalan deep sleep. Pada konfigurasi cluster head dinamis, arus konsumsi node sensor lebih seimbang dibandingkan dengan cluster head statis. Pada penjadwalan transmisi menggunakan deep sleep, node sensor akan berada dalam kondisi aktif untuk 1 menit dan kondisi deep sleep dalam 1 menit. Arus akan turun otomatis ketika node sensor dalam keadaan deep sleep dan kembali lagi seperti semula saat kondisi aktif. Didapatkan bahwa dengan penjadwalan transmisi menggunakan deep sleep dapat menurunkan konsumsi arus sehingga masa hidup node sensor yang menggunakan penjadwalan akan lebih lama dibandingkan yang tidak menggunakan penjadwalan deep sleep. Pada tahapan implementasi hardware, cluster head terdiri dari node MCU dan sensor DHT11. Selain menampung data dan mengirimkan data ke gateway, cluster head juga bisa melakukan sensing atau penginderaan terhadap suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11. Gateway terdiri dari dua komponen node MCU, di mana satu node MCU berfungsi sebagai penerima data cluster head dan pengirim data, sedangkan node MCU yang kedua berfungsi sebagai penerima data dan pengirim data ke web server. Jadi setelah node MCU 1 menerima data dari cluster head, dia akan mengirimkan datanya ke node MCU 2 dan node MCU 2 akan menerima data tersebut dan mengirimkannya ke web server. Saat cluster head berada pada kondisi aktif, cluster head akan melakukan penginderaan suhu dan kelembaban selama waktu yang ditentukan. Cluster head juga akan menerima data dari node sensor dengan board ID yang sesuai dengan board ID anggota cluster head. Sebelum berpindah ke mode deep sleep, cluster head akan mengirimkan data yang sudah diterimanya ke gateway, kemudian berubah ke kondisi deep sleep selama beberapa saat. Berikut merupakan tampilan web server pada tugas akhir ini. Mode deep sleep diterapkan untuk mengurangi konsumsi energi pada cluster head dan gateway. Pada mode deep sleep, cluster head dan gateway akan mematikan fitur-fitur yang tidak digunakan pada masing-masing perangkat keras sehingga konsumsi arus yang digunakan sangat sedikit. Berikut merupakan perbandingan konsumsi arus yang dikonsumsi oleh cluster head dan gateway dengan dan tanpa mode deep sleep. Saat kondisi cluster head berada pada kondisi aktif secara terus-menerus tanpa mode deep sleep, penurunan kapasitas baterai terjadi lebih cepat, sehingga baterai menjadi lebih cepat habis, begitu juga pada gateway.